Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum terdengar salamnya. Boleh pantun dulu Bapak Ibu? Ke pasar Segama membeli bayam, tidak lupa beli nasi uduk. Dari jawaban salam, nampaknya Bapak Ibu masih ngantuk ini. Buatan sampun sarapan, kalian sarapan, sarapan karpet. Baik, berarti ganti pantunnya. Seperti biasa, daun salam wangi baunya. Yang salamnya paling keras bahagia hidupnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangat ya. Yang jawab salamnya paling keras dapat hadiah ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmatnya ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan semua nikmat itu alhamdulillah semuanya pada kesempatan pagi hari ini hadir bersama di Mushola Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kerawuh ini pun kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada umatnya yang istiqomah sampai dengan hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya bersyukur sekali kepada Allah pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya di masjid ini. Saya sempat khawatir Bapak Ibu dari satu pekan yang lalu kira-kira bisa apa tidak ya. Saya sudah nyanggupi sudah lama sebetulnya, tapi qadarullah hari Ahad sore, Senin sampai dengan hari Kamis kemarin ya, lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di rumah sakit, saya sempat di rumah sakit kepikiran terus, ya Allah kira-kira bisa apa tidak ya gitu. Alhamdulillah pagi hari ini bisa sampai gitu dengan selamat. Bapak Ibu saya sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat. Hilang-hilangan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini alhamdulillah kita memasuki bulan September pada tanggal pinten Bu? Itu Tanggal 7 September bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal, yang menandakan bulan Rabiul Awal adalah bulan yang baik, bulan yang sangat baik bagi kita, bagi seluruh umat manusia untuk bersyukur dengan sesyukur-syukurnya kepada Allah. Karena di bulan ini dilahirkan satu sosok yang baik, satu sosok yang terbaik, dan satu sosok yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus lebih beruntung dan bersyukur lagi menjadi umatnya beliau, karena umatnya paling disayang sama Nabi. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak pengen disayang Nabi, angkat tangan. Yang pengen disayang Nabi, angkat tangan. Angkat tangan. Semuanya pengen disayang Nabi. Nabi itu sayang banget dengan kita. Saking sayangnya beliau mengatakan kepada para sahabat ketika Allah memberikan kabar gembira, diberikannya telaga di dalam surga di dalam hari akhir nanti, di hari kiamat. Nanti umatnya Nabi dipersilahkan untuk meminum telaganya Nabi.
Nah, kemudian Nabi ketika mendapatkan kabar itu mengatakan kepada para sahabat, "Ana mushtaqun ila ikhwani." Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, tidakkah aku ini berada di tengah-tengah Anda? Bukankah aku ini saudaramu, wahai Rasul? Kenapa kok rindu? Kan kita sedang berada bersama." Kemudian Nabi mengatakan, "La, tidak. Bukan, kamu itu bukan saudara-saudaraku, kamu itu bukan keluargaku. Bal kuntum ashabi. Tapi kalian itu sahabat-sahabatku." Jadi berbeda antara saudara, antara umat dan sahabat. Kemudian Nabi melanjutkan, "Yang aku rindukan adalah saudaraku, yang aku rindukan adalah umatku." Siapa umatmu? Para sahabat bertanya. "Mereka yang tidak bertemu denganku tetapi beriman denganku," kata Nabi SAW. Kalau kita mengatakan para sahabat beriman kepada Nabi, wajar sekali. Kenapa? Karena melihat Nabi, karena bersama dengan Nabi. Para sahabat hebat semua, tapi kita umatnya Nabi SAW juga tidak kalah hebat. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kita percaya dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi SAW. Nah, itulah yang menggambarkan bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Betul cinta apa betul Bapak Ibu? Cinta. Kalau cinta itu biasanya butuh pembuktian, bukan hanya sekedar di lisan saja. Saya mengaku cinta kepada seseorang, tapi kalau misalkan hanya bilang I love you, cukup napa mboten? Kalau tresno kali panjenengan cukup napa mboten? Maka ini pesan bagi anak-anak muda ya, baik yang laki-laki maupun perempuan yang belum nikah khususnya. Yang belum menikah jangan sampai percaya ketika ada seorang laki-laki mengatakan aku cinta sama kamu, I love you gitu. Maka kalau hanya sekedar lisan itu bohong, harus dibuktikan dengan BPKB. Apa BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Ya. Jadi kalau anak-anak muda ya ada mas-mas tiba-tiba ngomong begitu, jangan percaya. Karena cinta itu harus dibuktikan. Kita ngaku cinta dengan Nabi harus dibuktikan dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi di suatu ketika pernah menyampaikan sebelum beliau diwafatkan oleh Allah, "Fadzalika min sunnati," dan termasuk di antara sunnahku, "wa man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, maka termasuk orang yang cinta dengan Nabi. Dan barang siapa yang cinta dengan Nabi akan disandingkan kelak di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya sunnah itu yang seperti apa? Apakah sunnah yang disebut sholat sunnah begitu ya, puasa sunnah begitu? Ya, itu termasuk, tetapi sunnah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Perkataan, perbuatan, sifat dan akhlak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita cinta dengan Nabi, mustahil kalau kita tidak kepo. Tidak apa Bapak Ibu? Kepo. Kepo sinopo? Kepo itu rasa ingin tahu yang mendalam. Kuraisitas. Kepo niku pengen ngertos orang yang saya cinta itu seperti apa, bapaknya siapa, bapaknya galak atau enggak gitu. Saya pengen tahu ibunya seperti apa, ibunya siapa, namanya baik apa tidak. Saya pengen tahu orang yang saya cintai itu sifatnya seperti apa, kesukaannya apa saja. Dan kalau kita cinta dengan Nabi, ngaku cinta Nabi, kita harus membuktikan itu. Siapa Nabi kita, namanya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, istrinya siapa, istrinya ada berapa, anaknya siapa, ada berapa. Dan kita harus kepo sampai di situ. Itu paling minimal sekali.
Kemudian selanjutnya Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi teladan bagi kita semuanya. Maka teladan apa yang sudah kita teladani, itulah nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan bersama tentang ihsan. Nah Bapak Ibu, ihsan. Kalau kata Islam dan iman itu sudah familiar di telinga kita, tetapi kata ihsan mungkin dari sebagian kita belum terlalu familiar. Tetapi iman, Islam, dan ihsan menunjukkan tiga hal ini adalah pondasi utama di dalam agama kita. Agama Islam kata Nabi dibangun atas tiga pondasi. Pinten Bapak Ibu? Tiga pondasi. Apa pondasi itu? Iman, Islam, dan ihsan. Di dalam hadis Jibril, ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, datang seorang laki-laki yang digambarkan bajunya putih bersih seperti baru, rambutnya hitam lebat, orangnya tinggi besar, ganteng sekali, datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasul, beritahukan aku tentang Islam. Apa itu Islam jane? Nah akhirnya sampai kepada kita berita Islam itu yang kita kenal dengan rukun Islam. Wonten pinten rukun Islam? Ada 5. Dan itu yang kita yakini sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua, orang itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, beritahukan aku apa itu iman." Maka sampailah Nabi menjawab, iman itu yang sampai kepada kita beritanya rukun iman. Ada berapa? 6. Dan itu kita yakini. Dan 6-6-nya harus lengkap Bapak Ibu. Kalau kita mengingkari salah satu saja, maka kita tidak dikatakan orang yang beriman. Kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Nabi, kita beriman kepada malaikat, kemudian kita beriman kepada kitab-kitabnya, tapi kita nggak beriman kepada hari akhir, maka kita dikatakan orang yang tidak beriman. Orang Islam harus yakin suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah, dan setelah dipanggil tidak selesai urusan kita, tapi akan dimintai segala pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, orang itu bertanya, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang ihsan." Kemudian Nabi menjawab, ihsan itu engkau beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan Nabi menggambarkan kepada kita, kalau kita beramal, kalau kita berbicara, kalau kita beribadah, mbok yang tenanan, mbok yang sing tenanan, sing serius. Karena Allah itu mengawasi kita dimanapun kapanpun berada. Kita sholatnya ya yang serius. Kita bekerja yang serius. Nah kemudian akhirnya orang tersebut pergi. Nabi berkata kepada sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ngerti napa mboten jenengan? Tadi laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam niku sinten?" Maka Umar menjawab, "Tidak tahu wahai Rasul, Allah dan Rasul yang paling tahu." Kemudian Nabi menjawab, "Fa innahu Jibril." Niko wau malaikat Jibril yang datang kepada kita mengajarkan 3 pondasi utama dalam agama. Apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Nah, permasalahan tentang ihsan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, suatu ketika Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, ihsan itu apa wahai Aisyah? Kemudian Aisyah mengatakan berdasarkan dalil dari Nabi SAW, "Innallaha yuhibbu idza amila amalan ahadukum ayyutqinah."
Allah niku senang kepada amalan seseorang hamba yang dilakukan secara sempurna, secara totalitas, tidak setengah-setengah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak perkataannya di dalam Al-Qur'an, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Banyak sekali perintah Allah untuk berbakti, berbuat baik. Ihsan itu artinya adalah berbuat baik. Tetapi berbuat baik yang seperti apa? Karena mohon maaf, orang beriman dan tidak beriman pun pasti berbuat baik. Bahkan terkadang orang yang tidak beriman berbuat baiknya lebih banyak dan lebih totalitas. Orang yang beriman, saya pernah melihat ada orang non muslim infak ke masjid untuk pembangunan masjid sampai 1 M. 1 M. Ya, orang Islam juga kadang sama 1 M, tapi M-nya mangewu, ya, bukan miliar gitu. Gini apa? Kadang begitu. Tetapi yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman, kalau kita beramal baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua aktivitas kebaikan kita itu niatnya karena Allah. Karena Allah itu senantiasa mengawasi kita dimanapun dan kapanpun berada. Sehingga baik ada orang maupun tidak ada orang, kita akan berbuat serius. Kita beribadah akan serius. Kita sholat jamaah dengan sholat sendiri sama-sama serius. Napa boten? Sama-sama serius harusnya. Sama-sama fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihsan itu terbagi menjadi 2. Ihsan yang pertama adalah ihsan dalam hal ibadah, yang sangkut pautnya beribadah mahdhah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohipun kepripun? Salat. Kita diminta oleh Allah untuk berbuat ihsan di dalam salat. Ihsan di dalam salat niku kepripun? Ihsan di dalam sholat yang dimaksudkan adalah ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan segala aktivitas kita siap-siap menuju ke masjid. Kita bersiap-siap untuk sholat. Dan sebelum sholat kita memperhatikan. Apa yang kita perhatikan minimal sekali dari penampilan kita. Kalau para ulama menjelaskan definisi daripada ihsan di dalam sholat, menyempurnakan syarat, menyempurnakan rukun maksudnya, dan menyempurnakan adab-adab di dalam sholat. Maka jadi sholat itu bukan asal sebatas sholat, mohon maaf. Kita sebagai umat Nabi Muhammad akan sangat rugi kalau sholat itu kita jadikan sebagai formalitas saja. Lah yang penting wis sholat, wis gugur kewajiban itu maneman. Padahal kalau kita sholatnya serius, itu pahalanya luar biasa. Jadi sebelum kita sholat, perhatikan apa yang kita perhatikan dari penampilan kita. Kita mau sholat, perhatikan penampilan kita itu yang terbaik apa yang seadanya. Nek sholat niku agamane kula panjenengan sami yang terbaik napa sawontene? Napa seagame? Yang terbaik. Ya, harusnya yang terbaik. Mohon maaf, kita sholat menghadap Allah. Patut napa mboten kalau kita menghadap Allah dengan seadanya. Padahal mohon maaf, kalau kita mendapatkan undangan dari bupati misalnya, pasti apa yang kita pakai Bapak Ibu? Yang seadanya apa yang terbaik? Arab ketemu Mas Bupati nganggone kaos yang biasa nggo macul. Kinten-kinten Mas Bupati kepripun? Merasa terhormat apa enggak? Tidak.
Kita diundang ke rumahnya misalnya, kita menggunakan kaos, sopan apa tidak? Tidak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mau datang kepada Allah dengan pakaian seadanya. Dan mohon maaf, bukan berarti melarang sholat untuk pakai kaos misalnya, tidak. Tetapi kalau sekalipun terpaksa mau pakai kaos, ya diperhatikan kaosnya seperti apa. Jangan sampai pakai kaos ada warna-warni, ada nomornya, ada gambar pakunya, ada gambar orangnya. Gambar apa sih? Coblos. Ya. Gambar partai. Serius nih. Kalau nanti kejadian ketika mengisi di satu tempat sholat jamaah, saya melihat ke belakang, kan biasa sebelum sholat dimulai imam itu meluruskan, melihat tertib apa belum. Nah, saya melihat ke belakang, ada satu orang menggunakan kaos berwarna putih biru, ada pakunya, ada gambarnya gitu. Tiba-tiba muncul dari belakang ada warna merah. Sebelahnya kosong, sebelah sing biru kosong, lebih perak juga. Lah pindah datang pojok mana? Sejen. Ya. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi yang biru sebelah sini kosong dan harus datang pindah muter tekan kanan atau. Begitu. Itu masalah pakaian. Ketika menghadap Allah, carilah pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik. Jangan sampai seadanya. Pakaian satu pekan gak dicuci-cuci, dipakai lagi sholat. Kemudian tidak pakai parfum. Bapak Ibu gak ada parfum? Pak Surah gak ada parfum? Ada dong. Matur-matur Pak Surah, ini wingi kula ketemu kali Pak Surah kali satu muslimah ini gagah banget. Oke, kebetulan kemarin teng kirane saudarane kula teng Somilir, kula nembe nate langsung, ternyata Pak Surah niku saged dados ustad surah. Lah kenapa? Doane fasih banget. Betul Bapak Ibu, doanya itu fasih banget. Bahkan saya kalah gitu doanya. Asli fasih banget. Saking fasihnya saya mboten ngertos. Bukan karena Pak Surah ini mboten saya doanya saya. Tapi kolone sih mboten ngertos anu doanya bahasa. Artinya apa Pak Surah niku wingi doane? Waduh. Perlindungan. Kalau udah main ate ini kau nih sari sing kata itu secara langsung luar biasa. Mungkin kalau ajarin di Pak ini. Kembali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sholatlah seakan-akan menjadi sholat terakhir bagi kita. Sholatnya sing temenan khusyuk. Ampun ngantos sholat kok senggol-senggolan, sholat geser-geseran. Wonten apa mboten sing kados niku? Lah ya wonten. Kata salat kok gerak-gerak bae geser-geseran kula nate. Ya mohon maaf barangkali kok ada perbedaan. Ya harusnya diwaklumi, diberikan wajar saja. Wong perbedaannya bukan masalah akidah gitu. Saya pernah ketika sholat itu, kalau yang saya yakini sholat itu harus rapat softnya. Nah rapat saya yang saya pahami kakinya itu nempel bukan nginjek ya nempel. Nah saya ketika itu sholat nempel, sudah nempel tiba-tiba geser saya betul geser gitu. Kemudian saya tempeli lagi, geser mana, tempeli mana nggak telune, akhirnya geser maning, ya wis lah telu maksimal. Maksudnya begitu. Padahal imam itu setiap sholat ngemutakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Shaf lurus dan rapat itu bagian sempurna daripada sholat. Maka menyempurnakan sholat salah satunya dengan meluruskan shafnya.
Kemudian belum lagi ihsan di dalam sholat, apa yang kita lakukan? Harus ada tumak ninah. Apa Bapak Ibu? Tumak ninah. Jadi sholat itu harus khusyuk. Jangan asal taltul gitu ya. Baru sujud langsung berdiri, baru rukuk langsung berdiri lagi. Lah kapan? Apalagi terjadi ketika bulan Ramadan, salat tarawih pasti muncul maning video nopo niku. Salat tarawih tercepat taltun 5 menit 7 menit ya Allah. Harus sempurna di dalam salat. Ihsan. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan setelah salat? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau sudah selesai sholat jangan terburu-buru pergi. Namun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidaklah kita temukan seseorang yang melakukan sholat dengan baik, melainkan dia akan mendapatkan sebuah ketenangan. Saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz, tanda sholat kita diterima itu apa sebetulnya? Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Bapak Ibu, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salah satu sebab kita diterima sholatnya oleh Allah adalah dengan sholat yang kita lakukan mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik. Ada tidak Bapak Ibu orang yang sholat tapi korupsi? Ada tidak Bapak Ibu orang yang sholat tapi suka berkata buruk? Ada tidak Bapak Ibu orang yang sholat tapi suka nyakitin orang lain? Ada, banyak. Kita bukan. Bukan ya, mudah-mudahan bukan kita. Karena Allah sudah janji sholat yang betul itu betul dilakukan karena Allah akan mencegah kita untuk berbuat fahsya wal munkar, perbuatan keji. Jadi dipertanyakan kepada diri kita, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, apakah sholat kita itu betul atau tidak? Dan kita harus khawatir sholat kita itu diterima Allah atau tidak. Jangan-jangan na'udzubillahi min dzalik kita sholat puluhan tahun, 20, 30, 50 tahun, sholat yang kita tunaikan itu hanya menggugurkan kewajiban dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan rugi sekali. Sehingga perlu kita perhatikan untuk berlaku ihsan dalam ibadah, salah satunya di dalam sholat tadi. Kemudian yang kedua ada ihsan di dalam muamalah, dalam hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Berbuat ihsan kepada siapapun, termasuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jadi kalau berbuat bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, jangan setengah-setengah, harus totalitas. Pernah berita muncul bahwa ada anaknya yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo secara paksa. Padahal dirinya lupa dulu ketika kecil diasuh oleh ibunya, susah payah, semua keinginan dituruti dan lain sebagainya. Sehingga pernah terjadi di zaman Nabi, Bapak Ibu, ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah membunuh seseorang. Wong bunuh lapor kalau Nabi gitu ya. Itu zaman Nabi masih seperti itu. Orang membunuh itu kadang masih suka punya perasaan. Kalau zaman sekarang orang bunuh ngumpet-ngumpet ya. Korupsi yang ngumpet dan lain sebagainya. Ada orang yang bercerita, ya Rasul, aku telah membunuh seseorang. Lah kenapa? Diceritakan. Kemarin wahai Rasul, saya coba melamar seorang laki-laki. Bukan seorang laki-laki, seorang perempuan, mohon maaf. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, kemarin
Aku datang ke rumah seorang perempuan dan aku coba melamar, tapi ditolak lamarannya. Kenapa ditolak? Tidak ganteng, ireng, miskin. Ditolak betul. Nah kemudian hari selanjutnya datang seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang aku lamar. Orangnya ganteng, putih, sugih. Dilalah diterima. Saya sakit hati, wahai Rasul. Saya nggak enak, saya nggak rela gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bunuh perempuannya. Jadi perempuannya dibunuh karena menyakiti hatinya. Akhirnya ngadu, ya Rasul, apakah ada jaminan surga bagiku yang sudah berbuat dosa besar seperti ini? Aku udah bunuh orang, bunuh nyawa orang, apakah aku masih diterima? Kemudian Nabi bertanya kepada orang tersebut, apakah bapakmu masih hidup? Tidak, wahai Nabi, bapakku sudah meninggal. Apakah ibumu masih hidup? Ibuku sudah meninggal, wahai Rasul. Kemudian akhirnya Nabi terdiam cukup lama, diam. Nah akhirnya Nabi mengatakan, saya tidak tahu lagi amalan apa yang bisa memasukkan dirimu ke dalam surga selain berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Orang tuanya meninggal, sudah selesai baktinya. Mau seperti apa, dengan cara apa orang itu masuk surga? Akhirnya Nabi mengatakan, bertobatlah kepada Allah secara nasuha, secara sungguh-sungguh, dan beramallah untuk kedua orang tuamu. Jadi sebegitu pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk kita berbakti, berbuat ihsan kepada siapapun, kepada orang tua. Bahkan orang tua berbuat baik kepada anaknya itu menjadi sebuah kewajiban. Jangankan kepada sesama manusia, mohon maaf, kepada hewan sekalipun, kepada tumbuhan sekalipun kita harus berbuat ihsan. Bagaimana berbuat ihsan kepada hewan, berbuat ihsan kepada tumbuhan ya. Ada satu ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seorang ulama itu sangat berhati-hati ketika melangkah, sangat berhati-hati kepada jalan yang dilaluinya. Kenapa? Ditakutkan ada seekor hewan yang terinjak tanpa sengaja. Misalnya ada di jalan itu mungkin ada hewan, mungkin ada semut gitu. Ketika melihat itu berpindah tempatnya. Kalau misalkan ada semut di dinding-dinding itu Bapak Ibu ya, biasanya kan ada semut itu ya, baris lagi baris itu. Seorang ulama itu berhati-hati sekali, tidak diapa-apakan. Tapi kalau kita kan kadang-kadang disapu, di apa begitu, disapu. Padahal di dalam Al-Quran diceritakan semut saja mengadu. Rombongan semut ngadu kepada siapa? Rombongannya Nabi Sulaiman. Ya, ngadu, wahai Sulaiman, aku tidak terima. Kenapa tidak terima? Ada satu rombonganmu menyakiti keluargaku. Itu tidak terima, semut bebotan terima. Nah artinya kita diminta untuk berbuat baik karena Allah kepada siapapun dan kepada apapun. Kita punya hewan peliharaan, kita punya kambing, kita punya burung, kita punya ikan. Maka bukan hanya sebatas kita memiliki, tapi apa? Diperlakukan dengan cara yang baik. Ya Allah, saya pernah dapat cerita Bapak Ibu, ada seorang tukang angon kambing, angon wedus, diperlakukan persis sama manusia. Apa yang dilakukannya? Dimandikan, kemudian disisiri, kemudian apalagi makan makanannya diambilkan, dan ketika berjalan mulutnya ditutup kambingnya. Ya, jadi ceritanya kambingnya itu laku dijual. Ya, tapi selama perjalanan itu kan melewati berbagai padang rumput. Ya. Nah itu mulutnya ditutup, saking sayangnya. Kenapa ditutup? Ditakutkan kambing miliknya memakan daripada rumput orang lain.
Sampai segitunya disayang. Bahkan kambingnya ketika sakit dipanggilkan dokter hewan, dokter kambing. Itu menandakan memang orang itu mengetahui ilmunya. Diperintahkan oleh Allah berbuat ihsan kepada semua hal apapun. Dan orang yang berbuat ihsan disebut muhsinin. Apa Bapak Ibu? Muhsinin. Jadi kalau mungkin ada orang yang namanya Pak Muhsin atau Pak Muhsinin, itu orangnya suka berbuat baik. Muhsin alatas. Wonten mriki Pak Muhsin? Muhsin alatas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ihsan yang dimaksud adalah berbuat baik karena Allah secara totalitas. Ibu berbuat baik kepada suami ya yang totalitas. Jangan setengah-setengah. Pripun maksudnya totalitas? Melayani suami dengan totalitas, baik senang maupun tidak senang. Siap Bu? Siap napa sudah praktek? Nabi kan nanti ngendika nggih Bapak Ibu, untuk perempuan itu cukup melakukan 4 hal masuk surga, silahkan lewat pintu mana saja. Kayak pintunya Doraemon kan saged teng pundi-pundi niku. Silahkan pilih. Apa saja syaratnya? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, dan yang keempat melayani suaminya. Kinten-kinten yang dari 4 itu yang paling mudah dilakukan nomor berapa? Nomor 1. Ya semuanya berat memang, tapi yang paling mudah diantara yang paling berat semua. Sholat. Bapak ibu, ibu-ibu sholat 5 waktu mboten? Sholat. Puasa Ramadan mboten? Full napa mboten? Ya, anten sing full, anten sing mboten full. Menjaga kehormatan keluarganya mboten? Menjaga. Patuh kali suami napa mboten? Kadang-kadang. Berarti sampun totalitas napa dereng? Dereng. Siap totalitas napa mboten? Insyaallah. Jadi salah satu di antara bentuk totalitasnya seorang perempuan kepada suaminya, melayani suaminya baik dalam keadaan senang maupun boten senang. Suami memerintahkan misalnya, tolong Bu damelaken kopi. Sudah damel kopi. Tidak melakukan apa damel piyambak? Ya didamelaken. Setelah didamelaken tiba-tiba bapaknya minta, Bu tolong damelaken mendoan. Kenten-kenten didamelaken apa mboten? Damelaken. Sampun didamelaken tiba-tiba bapaknya minta, Bu tolong tumbasaken rokok. Kinten-kinten perasaan ibu senang apa mboten diperintah-perintah terus? Senang apa mboten? Ya kadang medegal gitu ya. Tapi kalau menurut Nabi berarti melayani suami wajib napa mboten? Wajib. Yang seperti itu berarti harus dilakukan apa mboten? Harus dilakukan. Sekalipun perasaannya ibu mboten seneng, ya dinamakan totalitas itu seperti itu. Sekalipun terpaksa melakukan, yang penting suami saya senang. Nggih napa nggih? Lah ini kita insyaallah sudah praktek semua nggih Bu nggih. Pak Surat dilayani mboten Pak? Layani dan masyaallah. Sampun ngopi Pak? Sampun. Damel piyambak napa dinamakan? Masyaallah. Sosok ya Pak ya. Yang seperti itu Bapak Ibu menjadi kebiasaan Nabi dengan istrinya. Istri yang mana? Semuanya. Semuanya. Istri Nabi ada berapa Bapak Ibu? 6 apa ya? 11.
Siapa saja? Ada yang hafal nama mboten? Yang hafal dapat hadiah wis lah. Wong mboten apa gitu ya. Ya sudah, ada 11. Yang pertama kita hafalkan bareng-bareng. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah pun awalnya mawon. Khadijah. Ikuti bareng-bareng. Khadijah. Saudah. Aisyah. Hafsah. Zainab binti Khuzaimah. Ummu Salamah. Zainab binti Jahsy. Juwairiyah. Ummu Habibah. Sofia. Maimunah. Coba diulangi. Jadi di antara 11 istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya mewakili perasaan dan perilaku ibu-ibu yang ada seantero dunia ini. Istri-istri Nabi ada yang cantik, semuanya cantik, tapi ada yang cantik banget. Semua istri Nabi pintar, ada yang pintar banget. Ada yang kaya, ada yang kaya banget. Ada yang bisnis, ya. Ada yang bisnis banget, si pun. Ada yang sebagai tukang jahit, ya, ada. Kemudian ada yang manja, ada yang pinter dandan. Sinten sing pinter dandan? Umairah. Ya sing nom-nom surap pinter dandan. Nggih betul. Yang muda-muda suka dandan biasanya begitu. Siapa yang paling muda? Aisyah radhiyallahu anha. Itu menggambarkan kepada wanita-wanita zaman sekarang. Dan bapak-bapak jangan ngelarang kalau ibu-ibunya dandan. Ya, karena memang fitrahnya perempuan seperti itu, nggih Bu nggih. Kadang dandannya itu ya memang bapak-bapak harus sabar juga nunggunya. Harus sabar tapi mboten Pak. Sabar. Karena memang fitrahnya perempuan begitu. Perempuan bahasa Arabnya mar'ah Bapak Ibu. Napa? Mar'ah bukan marah tapi mar'ah. Sedangkan kaca bahasa Arabnya mir'ah. Napa? Mir'ah. Kalau di dalam bahasa Arab ada kata yang sama itu biasanya menggambarkan satu sifat yang melekat. Artinya perempuan itu mboten saged lepas kali ngaca. Sebelum mandi ngaca, setelah mandi ngaca, mau pergi dandan, sudah sampai di lokasi ada kaca mobil, wonten kaca make up, ya ngaca. Ya memang perempuan begitu. Dan mohon maaf, perempuan itu suka menghias diri, betul Bu? Menghias diri itu sebentar lama mboten Bu. Saya pernah ketemu jamaah yang mohon maaf, jamaahnya mungkin agak berkelas lah gitu ya. Dari penampilannya modis, kemudian dandanannya ya Allah. Perempuan itu mahal skincare-nya, betul apa mboten? Betul. Dari muka saja, perawatan muka saja itu harus setengah jam, nggak cukup 1 jam ini. Apa yang dipakai di muka? Apa sih ngora? Wonten bedak, wonten lip, napa? Wonten face wash. Apa face wash niku? Sabun muka, wonten bedak, wonten serum, wonten. Nah, itu baru muka. Belum masuk ke mata. Mata niku wonten eyeshadow, eyeliner, kemudian wonten apa? Macam-macam softline. Itu baru mata dan muka. Belum di pipi wonten malih. Napa niku? Blush on sing merah-merah gitu ya. Belum lipstick pun wonten macam-macam. Wonten lip gloss, lip balm, lipstick, kemudian apa malih niku? Lipstick. Ya, lip tint, ya Allah. Banyak banget. Jadi tidak heran Bapak Ibu, saya pernah melihat ada satu tontonan sebuah artis yang pamer dalam sebulan itu perawatan pinten 86 juta. Gua perawatan muka.
Muka tok niku. Jadi kadang-kadang kalau nanti ningali ada remaja-remaja putri yang tidak sinkron antara muka dengan tangan. Mukanya putih gitu ya, kemudian tangannya ya saya khusnuzon mungkin bedaknya habis gitu. Jadi memang perempuan itu sifat aslinya memang suka dandan. Jadi memang perempuan istri Nabi SAW mewakili daripada akhlak dan sifat-sifat yang ada pada perempuan-perempuan. Sehingga ibu-ibu apapun statusnya, perempuan yang hadir di sini apapun statusnya, maka coba ikuti daripada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin pebisnis, yang mungkin suka jualan online, ikuti cara jualan daripada Siti Khadijah. Bagaimana beliau bisa sukses kaya raya. Kemudian perempuan yang suka dandan, perempuan yang suka manja, ikutilah Aisyah radhiyallahu anha. Perempuan yang suka ilmu kepintaran, ikutilah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar bisa berhias berdandan, tetapi juga Aisyah adalah seorang wanita yang cerdas, dan saking cerdasnya diikuti oleh kalangan umat manusia. Itu Aisyah. Kemudian siapa lagi? Ada Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar juga orang yang cerdas, lemah lembut, sayang kepada Nabi. Ketika berbicara dengan Nabi, tidak pernah meninggikan sedikit pun suaranya melebihi suaranya Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu jangan sekali-kali mengucapkan perkataan yang lebih tinggi nadanya daripada suaminya. Karena buri kayak kue, bu, rongokna. Berarti biasanya kontes niku nopo ya boten lah insyaallah. Jadi memang begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka pada momentum bulan Rabiul Awal, momentum Maulid Nabi SAW, ada satu pembelajaran hikmah bagi kita. Siapapun kita, apapun status sosial kita, entah kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, maka kita butuh sosok keteladanan yang menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Maka perbaiki diri kita, perbaiki kualitas kebaikan kita. Jangan sampai selama ini kita sudah berumah tangga, sudah merasa berbuat baik, tapi ternyata jauh daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka untuk sebagai penutup Bapak Ibu pada kesempatan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Nabi SAW yang mendapatkan syafaatnya dan ditempatkan di surga bersama Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, bimbinglah kami dalam jalan yang lurus. Bimbinglah kami dalam senantiasa berbuat kebaikan ya Allah. Hindarkanlah kami dari perbuatan-perbuatan buruk. Hindarkanlah kami dari apa yang Engkau larang. Dan bantulah kami agar senantiasa mudah menjalankan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami sebagai seorang ayah untuk menjadi ayah yang baik. Ayah yang baik kepada istri, ayah yang baik kepada anak-anak kami ya Allah. Bantulah kami sebagai seorang ibu untuk menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang taat ya Allah. Bantulah kami agar senantiasa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Dengan bakti kami, mudah-mudahan Engkau tempatkan orang tua kami di surga ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau siksa orang tua kami.
Janganlah Engkau siksa anak kami, janganlah Engkau siksa ayah kami, dan janganlah Engkau siksa istri kami dengan perbuatan yang mereka lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Tolong gantilah kesalahan kami dengan kebaikan ya Allah. Tuntunlah langkah kami, ridhoilah setiap perjalanan kami ya Allah. Tempatkanlah kami bersama manusia terbaik Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami rindu dengan beliau ya Allah. Sesungguhnya kami rindu dengan beliau ya Allah. Sesungguhnya kami rindu dengan beliau ya Allah. Tolong tempatkanlah kami kelak di surga bersamanya ya Allah. Tolong janganlah Engkau hukum kami dengan perbuatan kami yang tidak mencerminkan umatnya Nabi. Kami terkadang suka berselisih ya Allah. Kami suka berselisih atas perkara-perkara yang sepele ya Allah. Hindarkanlah kami dari perselisihan itu ya Allah. Dan ampunilah segala khilaf-khilaf kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakatan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, keluarga juga sehat, dimudahkan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.